Indonesia tanpa Jokowi. Tanpa Jokowi. Kenapa saya katakan demikian? Seorang Bapak Rias Rasid, pengamat politik yang santun dan cerdas, sampai mengatakan, untuk mendapatkan seorang dengan kepribadian yang tidak tahu malu sedemikian rupa dibutuhkan lebih dari 100 tahun. Bayangkan, dan Indonesia memilikinya. Sifat-sifat Fir'aun itu ada dalam dirinya, yaitu memecah belah dan mempertahankan kekuasaan dengan segala cara. Mbak, mohon maaf ya, hapus videonya. Indonesia tanpa Jokowi, Indonesia tanpa Jokowi, Indonesia tanpa Jokowi gitu. Mbak malu nggak sih ngomong seperti itu, Mbak? Indonesia ini maju karena Jokowi. Indonesia ini berhasil bangkit dari keterpurukan karena Jokowi. Kok malah dibilang Indonesia tanpa Jokowi, Indonesia tanpa Jokowi? Lawan tuh. Ngacak nggak sih lu ngomong seperti itu? Hah? Mohon maaf nih ya, mohon maaf. Coba kalau disebut gini, dibalik gimana? Indonesia tanpa pendemo, Indonesia tanpa pegajul-pegajul, Indonesia tanpa pemberontak-pemberontak. Coba balik gitu, pasti lebih aman, pasti lebih maju. Tanpa kalian-kalian pendemo itu, pasti lebih maju. Kalian udah sedikit suaranya, tapi kencengnya gitu loh, minta ampun suaranya. Sok-sok orang yang gimana gitu. Nggak mikir kalian, nggak sadar kalian bahwa pemilih Jokowi itu 80%. Kalian udah bergabung 1 sama 3 pun tetap Pak Jokowi itu pemenangnya. Kalau Mbak mau terpilih ya, atau golongan Mbak mau terpilih, buatlah kebaikan melebihi kebaikan Jokowi. Buatlah pembangunan melebihi pembangunan Jokowi. Buatlah kepedulian melebihi kepedulian Jokowi terhadap rakyatnya. Itu baru kalian bisa menang. Ya, sampai Mbak bilang Fir'aun, sampai separah itu gitu loh, sampai sebusuk itu mata, hati, telinga kalian, sebusuk itu. Sadis loh. Kenapa kalian aja yang bukan nggak ada di Indonesia ini? Coba, karena pendukung Pak Jokowi itu, pemilih Pak Jokowi itu lebih banyak daripada Mbak yang demo. Ketahuan aja Mbak demo makin sedikit, makin sedikit, makin sedikit orangnya kan, bukan makin banyak kan? Karena orang udah jenuh. Cuman Mbak gak sadar-sadar kayak muka tembok. Sadis loh. Mungkin Mbak juga nggak kebagian kursi ya di saat Pak Jokowi ini memimpin. Makanya Mbak seperti itu bahasanya. Ya Allah, Mbak sadis banget tuh, memutarbalikkan fakta banget. Kenapa sih Mbak nggak pindah tongkrongan aja? Jangan tongkrongan Mbak ke orang-orang yang berpikiran negatif terus. Jangan tongkrongan Mbak di tempat orang-orang yang memutarbalikkan fakta. Jangan tongkrongan Mbak di tempat orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Coba ganti tongkrongannya Mbak. Aku yakin kalau Mbak ganti tongkrongan dengan orang-orang yang berpikiran positif, pasti nanti Mbak nangis sendiri nonton VT Mbak, nonton tingkah laku Mbak seperti itu. Pasti Mbak nyesel melakukan hal itu. Ya, mohon maaf nih Mbak, aku stitch videonya ya. Karena aku sendiri bukan pencinta Pak Jokowi, tidak. Aku memilih beliau pun dulu terpaksa. Jangan Mbak bilang aku dibayar sama Jokowi, tidak. Aku dulu memilih beliau terpaksa karena Pak Prabowo itu di belakangnya ya orang-orang kayak Mbak ini. Makanya aku dulu nggak milih Pak Prabowo, jadi aku pilih Pak Jokowi. Dan ternyata pilihan aku tuh tidak salah. Pak Jokowi itu bagus banget, membangun banget Mbak. Banyak rakyat kecil tertolong sama beliau. Pembangunannya wow, merata banget. Coba buka mata, hati dan pikiran Mbak. Malu loh Mbak ngomong kayak gitu ya. Nggak punya malu Bu, malu. Oke Mbak, semoga Mbak tetap waras, Mbak tetap sadar. Mbak bilang dibayar, Mbak lah itu yang dibayar. Kalau kami pemilih-pemilih Jokowi, aku rasa sih nggak dibayar, Mbak yang dibayar.
Kalau nggak dibayar nggak mungkin Mbak mau demo berjilid-jilid, berbuku-buku tebalnya berhalaman berapa jilid itu. Kan di situ butuh biaya. Itu kan nenek-nenek yang 72 tahun kemarin tuh ngomong, kalau kalian butuh dana bisa dibicarakan. Tuh ngajak demo tuh kemarin tanggal berapa? Untuk teman-teman yang butuh dana nanti bisa dibicarakan, berarti kan dibayar dong. Coba pikir atuh Neng, mikir. Jangan memutarbalikan fakta ya. Mohon maaf. Ayolah kita sadar ya sama-sama biar cepet majunya negara Republik Indonesia ini, biar Mbak itu benar-benar menikmati kemajuan Republik ini gitu loh. Oke Mbak, salam waras ya. Mohon maaf kalau ada kata-kataku yang salah ya. Mohon maaf. Kalian boleh aja demo, silahkan, tapi jangan mencaci maki. Mau tungging langgang kayak kalian di situ silahkan, tapi jangan mencaci maki presiden. Gimana pun itu presiden lu juga, presiden gue, presiden rakyat Indonesia yang itu terbaik di dunia sekarang ini, mendapat penghargaan banyak banget, dapat penghargaan di negara luar sana ya. Jadi tolong silahkan demo sesuka hati lu, demo situ, atur aja sampai lu puas, tapi tolong jaga mulut, jangan mencaci maki ya. Kasih paham Bu. Oke. Bu. Jangan mencaci maki kerjaanmu, nambah dosa kami juga yang nonton VTmu, paham? Bukan kau aja yang berdosa, kami yang nonton VTmu pun ikut berdosa gara-gara muncul kau ya. Oke. Salam waras ya Mbak. Aku cium deh biar sadar. I love you Mbak deh, biar Mbak sadar. Oke. Indonesia tanpa Anies, Indonesia tanpa kalian adem, ayem, sejahtera. Gak ada kerusuhan, gak ada demo-demo, gak ada fitnah-fitnah, gak ada provokasi. Tanpa kalian Indonesia itu aman, tidak memalukan kayak kalian. Kalian itu bikin malu Indonesia, tahu nggak? Para orang luar negeri itu ngomong apa Bu? kok rakyat Indonesia itu ya katanya pemilihan presiden kalah tapi capres yang lainnya nggak terima. Malu-maluin ya Bu. Jadi bahan omongan orang luar negeri. Apa nggak malu? Di luar negeri nggak kayak gitu loh. Musuh terbesar Indonesia adalah kalian-kalian lah, bukan orang luar negeri. Tapi kalian lah. Seharusnya kalian itu udah legowo aja gitu, itu ya Bu ya. aja. Gak mau legowo Bu dia. Dengan kekalahannya Harus menang Anies itu, harus jadi presiden. nggak malah bikin rusuh. Selalu ada aja yang dipermasalahkan. Kalian sibuk demo, Pak Jokowi sibuk kerja, Pak Prabowo sibuk kerja, Mas Gibran sibuk kerja. Kasihan deh lo. Jadi jangan bikin rusuh, oke? Indonesia tanpa kalian itu ada. Kejuk ya Bu. Kalau kalian gak terima presidennya Pak Jokowi atau Pak Prabowo, tinggal angkat kaki aja dari Indonesia, udah beres. Jangan banyak cincong. Nggak suka, pergi dari Indonesia. Kalian itu benci sama Pak Jokowi. Apa kalian itu para HTI, para HTI, maksud saya itu ya, maaf, salah.
para FPI yang dibubarkan sama Pak Jokowi. Makanya kalian sakit hati pengen menurunkan Pak Jokowi biar Anies jadi presiden, nanti Hidup lagi. HTI sama FPI itu bisa ada lagi itu. Bisa juga, Bu. Sorry ya, Sorry ya. kami rakyat Indonesia tidak butuh HTI atau FPI, karena kami cinta damai, tidak suka kerusuhan apalagi demo-demo. Kami rakyat Indonesia 02 cinta damai. Cinta damai, tidak kayak anda perusak. Ada istri Abu Lahab masih eksis, Bu, teriak-teriak. Istri Abu Lahab. Ya, apa nggak capek teriak-teriak di jalan? Mengajak orang untuk memusuhi Pak Jokowi, bilang Indonesia tanpa Jokowi, ya nggak bisa. Indonesia tanpa Jokowi, orang Pak Jokowi presidennya kok, macam mana ceritanya Indonesia tanpa Pak Jokowi? Lagian kok Ibu bilang butuh 100 tahun untuk membentuk kepribadian tak tahu malu. Nggak usah 100 tahun, Ibu. Setiap 5 tahun bermunculanlah orang-orang yang punya kepribadian tak tahu malu. Ya, Ibu Tak tahu malu. terus Ibu bilang lagi, Pak Jokowi Fir'aun, memecah belah, gila kekuasaan. Nggak kebalik, Bu. Bukannya Pak Anies yang pecah belah sama gila kekuasaan, dengan tidak melarang para pendukungnya untuk berbuat seperti ini, mencaci maki presiden, menghina presiden. Ibu ini suka melawak ya. Melawak Ya, aja. Ibu ini ibarat kata pepatah, ya kan, Bu? Ibu percik air di dulang, terpercik ke muka sendiri. Seperti itu jadinya, Ibu. Mending di rumah, Bu, duduk manis, bersenda gurau sama suami, bermanja-manja, kan? Ngurus anak, jadi istri soleha, Bu. Anjay. Habis, sakit. Ini pulang, Bu, relak-relak di rumah, udah tua kok. Ya, menjalani hidup dengan tenang, bermanja-manja sama suami. Bagus loh, Bu, pahalanya banyak. Bu ya, pulang aja bagus, Bu. Nggak usah repot-repot lah, Bu, teriak-teriak.